17. Andrew dan sang sekretaris yaitu Rani, masih terus memperhatikan aktivitas orang-orang di pasar ini, hingga tanpa sengaja kini pandangan Andrew terarah pada sosok wanita berhijab. Dan itu adalah sosok wanita yang sangat ia tahu. Adinda. Gumam Andrew. Sebentar Rani, aku ada keperluan, kamu tetaplah di sini. Perintah Andrew. Andrew pun melangkahkan kakinya dan mencoba mendekat ke arah Adinda. Adinda. Panggil Andrew. Adinda yang merasa ada seseorang yang sedang memanggil namanya mencoba menoleh ke arah sumber suara. Dek. Adinda sangat terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa menegang. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin Tuan Andrew berada di tempat seperti ini? Adinda, kamu Adinda kan, salah satu art di rumah Tuan Al? Tanya Andrew. Adinda masih terdiam membeku, ia tidak menyangka akan pertemuan tak terduga ini. Mengapa asisten tuannya ada di sini? Apa jangan asisten tuannya ini diutus untuk mencarinya? Andrew memperhatikan kondisi Adinda saat ini. Ia memperhatikannya dari ujung atas sampai dengan ujung bawah. Terlihat perut Adinda yang sudah besar. Entah mengapa melihat nasib Adinda yang seperti ini, benar-benar membuat Andrew merasa tak tega pada Adinda. Pasti sangat sulit bagi gadis seusianya menjalani hari-harinya dalam kondisi seperti ini. Dalam benak Andrew timbul pertanyaan besar yang sedari awal ingin ia utarakan namun merasa tak pantas untuk diucap. Adinda, kenapa kamu diam? Kamu masih mengenalku kan? Aku Andrew Choi, asisten dari Tuan Alexander. Seru Andrew. Iya Tuan, saya mengingat Anda. Sahut Adinda gugup. Kamu ada di sini, apa kamu tinggal di daerah ini? Tanya Andrew. Mendengar pertanyaan dari asisten Tuan Alnya, membuat Adinda menyadari jika Tuan Andrew sama sekali tidak tahu menahu tentang kepergiannya. Sepertinya kali ini Adinda bisa bernafas dengan lega. Iya Tuan, saya tinggal di daerah ini. Sahut Adinda. Menyadari jika mengobrol dalam keadaan berdiri terasa kurang baik, terutama bagi Adinda yang saat ini sedang mengandung, membuat Andrew berinisiatif untuk mencari tempat duduk. Kita bicara di sana saja, aku ingin bicara penting denganmu. Seru Andrew mengajak Adinda dengan menunjuk ke arah gazebo yang ada di dekat pasar itu. Adinda yang merasa jika Tuan Andrew ingin berbicara serius padanya membuat Adinda merasa takut. Apa yang ingin ditanyakan oleh Tuan Andrew? Apakah Tuan Andrew ingin menanyakan masalahnya dengan Tuan Alnya? Adinda, ayo kita duduk di sana. Kenapa kamu hanya diam? Kamu ini terlalu banyak diam ya? Seru Andrew ketika dirinya sudah maju 2 langkah namun Adinda masih tetap diam di tempat. Mau tidak mau Adinda pun menuruti keinginan Tuan Andrew, karena biar bagaimanapun Tuan Andrew adalah orang kepercayaan Tuan Alnya. Baik Tuan. Sahut Adinda dan mengikuti langkah Andrew. Dan disinilah mereka berdua duduk, di sebuah gazebo di dekat pasar yang ukurannya tidak terlalu besar. Andrew yang melihat Adinda sedang meletakkan sebuah keranjang plastik, bisa memastikan jika gadis yang duduk di depannya ini baru saja selesai berjualan. Dan hal ini membuat Andrew semakin ingin bertanya. Adinda, kamu baru selesai berjualan. Apa kamu sudah berhenti bekerja di rumah Tuan Al? Tanya Andrew setelah baru menyadarinya. Iya Tuan. Sahut Adinda terbata-bata. Tapi kenapa kamu berhenti? Apa karena kamu hamil? Tanya Andrew menebak. Adinda menundukkan kepalanya. Iya Tuan. Sahutnya lirih. Hao. Andrew menghela nafasnya. Merasa iba, itulah yang Andrew rasakan. Adinda, jawablah pertanyaanku dengan jujur, siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Tanya Andrew pada akhirnya. Sebuah pertanyaan yang memang ingin ia tanyakan sedari dulu. Adinda terdiam dan menunduk. Belahan bibirnya seolah terasa enggan untuk mengeluarkan suara. Sedih, itulah yang Adinda rasakan. Menyadari jika Adinda seperti sengaja menutupi yang sebenarnya,
membuat Andrew semakin ingin mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi. Adinda, jawablah dengan jujur, aku akan membantu masalahmu, katakan siap laki yang sudah membuat kamu seperti ini, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan aku pastikan itu, seru Andrew dengan penekanan. Bukan tanpa sebab Andrew menanyakan hal ini. Andrew merasa yakin jika Adinda adalah wanita baik, hanya saja pasti ada suatu masalah yang menyebabkan ia sampai seperti ini. Adinda yang mendengar niat tulus dari asisten tuannya membuat hatinya merasa terenyuh. Asisten Tuan Al-nya ingin mencari tahu siapa laki yang sudah menghamilinya. Sedangkan orang yang Tuan Andrew cari adalah tuannya sendiri yaitu Tuan Al. Kali ini Adinda tak mampu membendung air matanya lagi agar tak jatuh, namun nyatanya tak bisa, air mata itu tetap berjatuhan tanpa adanya permisi. Tidak mungkin dirinya mengatakan siapa ayah kandung dari anak-anaknya. Adinda jangan menangis, percayakan semuanya padaku, aku akan menemukan laki Branks asteriska itu. Cepat katakan siapa laki Branks asteriska itu Adinda. Seru Andrew lagi, entah itu untuk yang keberapa kalinya. Mau tidak mau Adinda harus menjawab pertanyaan Andrew dengan kebohongan. Karena sangat tidak mungkin dirinya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula semenjak dirinya meninggalkan ibu kota, Adinda sudah memutuskan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang di masa lalunya, karena sudah terlalu banyak luka yang sudah ia dapat. Dan Adinda tidak ingin lagi jika di kehidupan barunya ini harus menuai torehan luka lagi. Dengan berusaha menahan isak tangisnya, Adinda mencoba untuk bersuara. Tuan, terima kasih, karena Tuan sudah mau membantu saya, tapi saya sudah tidak membutuhkan tanggung jawab dari laki itu. Saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengannya, saya sudah sangat bahagia dengan kehidupan saya yang sekarang. Seru Adinda. Mendengar pernyataan Adinda, membuat Andrew hanya bisa menghela nafasnya. Ya, kalau Adinda sudah memutuskan seperti ini apa yang bisa dirinya perbuat? Adinda, apa kamu yakin dengan keputusanmu ini yang tidak ingin meminta pertanggungjawaban dari ayah anak yang ada dalam kandunganmu? Tanya Andrew lagi untuk memastikan. Iya Tuan. Sahut Adinda dengan disertai anggukan. Andrew pun hanya bisa mengangguk paham dengan keputusan Adinda. Tuan, boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Adinda mencoba memberanikan diri. Boleh, tanyakanlah. Sahut Andrew singkat. Tuan kenapa bisa ada di sini? Tanya Adinda. Ya, inilah yang ingin Adinda tanyakan sejak awal pada asisten tuannya. Aku ada urusan pekerjaan di sini. Perusahaan milik Tuan Al akan melakukan proyek pembangunan perbaikan di semua pasar tradisional di daerah ini, termasuk pasar tempat kamu jualan kue. Sahut Andrew menjelaskan. Dek, bak disambar petir di siang bolong. Apa? Tuan Al-nya memiliki proyek pembangunan di tempat ini. Rasa takut kini mulai mendera perasaan Adinda. Bagaimana jika Tuan Al-nya jika mengetahui keberadaannya? Pasti Cynthia kakak sepupunya itu akan berulah lagi. Tidak, Adinda tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya. Ternyata memang benar apa kata orang, kehidupan di dunia ini hanya seluas daun kelor, niat hati ingin pergi dari sang tuan tetapi malah keadaan mendekatkannya kembali. Tuan Andrew, apakah Tuan Al akan ke tempat ini? Tanya Adinda untuk memastikan. Tentu saja Tuan Al akan datang kemari. Kenapa kamu ingin bertemu dengan Tuan Al? Sahut Andrew. Tidak, maksud saya, iya saya akan kemari kalau tidak sibuk Tuan. Sahut Adinda gugup. Entah sudah berapa kebohongan yang sudah dirinya lontarkan. Ya Allah, ampunilah hamba yang terus-terusan berbohong. Batin Adinda memohon. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Seru Adinda meminta izin. Kamu mau pulang? Tunggu dulu sebentar. Perintah Andrew.
Pria yang selalu setia mengenakan jas mahal itu mencoba merogoh sesuatu di balik jasnya. Ini untukmu, jangan menolak, kamu harus menerimanya. Ucap Andrew dengan menyodorkan 10 lembar uang 100 ribuan pada Adinda. Ya Allah, Tuan, tapi ini terlalu banyak. Sahut Adinda. Tidak apa-apa, ambillah, dan ini adalah kartu namaku, kalau kamu butuh sesuatu atau ada masalah, jangan takut untuk menghubungiku. Ujar Andrew. Terima kasih banyak Tuan. Seru Adinda. Adinda merasa sangat terharu akan kebaikan Tuan Andrew. Ternyata Tuan Andrew sama baiknya dengan Tuan Al-nya. Di sebuah kamar mewah, terlihat seorang wanita parubaya yang entah sudah berapa tetesan air mata yang bercucuran. Kesedihan yang melanda hatinya atas kepergian sang keponakan seolah menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Ya, Bu Nadia merasa sangat sedih. Pasalnya sudah 3 bulan ini dirinya tidak mendapatkan kabar tentang keberadaan Adinda dan juga budi kakaknya. Semua tetangga di kampungnya memberi kabar jika keponakan dan juga kakaknya telah pergi dari kampungnya. Sudah berkali-kali Bu Nadia mencoba menghubungi Adinda lewat telepon, namun tetap saja tidak ada jawaban. Dengan memegang sebuah figura kecil, Bu Nadia memperhatikan foto kebersamaan mereka berempat. Terlihat di foto itu Bu Nadia dengan kakaknya Budi, dan Adinda dengan Cynthia. Kalian ada di mana? Kenapa kalian tidak ada niat untuk mengabari? Seru Bu Nadia dengan mengusap foto kebersamaan mereka. Bu Nadia masih menangisi Adinda dan juga kakaknya. Dan setelah cukup lama Bu Nadia menangis, kini ia kembali meletakkan foto itu. Bu Nadia teringat akan sesuatu, sekarang ini adalah waktunya bagi putrinya yang tengah hamil itu untuk meminum susu. Bu Nadia melangkahkan kedua kakinya menuju dapur untuk membuat susu khusus ibu hamil. Dan setelah selesai membuat susunya, Bu Nadia pun menuju kamar atas di mana putrinya berada. Hingga kini langkahnya telah sampai di depan pintu kamar putrinya. Tok, tok, tok. Cynthia, buka pintunya nak, ini ibu sudah membuatkan susu untukmu. Seru Bu Nadia yang berada di balik pintu. Ceklek. Pintu itu pun dibuka. Bawa ke dalam Bu. Perintah Cynthia. Ya, seperti itulah Cynthia, semenjak istrinya menjadi istri dari seorang Alexander, sikapnya sungguh sangat berubah terutama pada semua pelayan di sana. Dirinya selalu ingin diperlakukan layaknya seorang putri. Tidak jarang dirinya suka meminta untuk dipijatkan pada Art yang bekerja di rumah Al. Pada mereka semua adalah teman seperjuangannya dulu. Namun status telah mengubah dirinya. Dan mungkin istilah seperti kacang lupa akan kulitnya itulah yang patut disematkan pada Cynthia. Bahkan seperti sekarang ini, di saat Bu Nadia membuatkan susu untuknya dan mengantar susu itu ke kamarnya, sebenarnya ia bisa meletakkan sendiri susu itu sendiri di mejanya namun ia merasa enggan melakukannya. Karena dirinya adalah seorang Alexander membuat Cynthia merasa harus dihormati oleh siapapun. Cynthia, diminum dulu susunya. Ucap Bu Nadia dengan tetap memegang nampannya. Aduh ibu, letakkan saja di sana, tidak perlu disuruh, Cynthia bisa meminumnya nanti. Sahut Cynthia jutek dengan tetap fokus pada layar ponselnya. Hao! Bu Nadia menghela nafasnya. Selalu saja putrinya bersikap seperti itu. Bu Nadia mencoba mendudukkan tubuhnya di kasur empuk putrinya itu. Nak, apa kamu sudah ada kabar tentang Adinda? Tanya Bu Nadia lembut. Pandangan mata yang awalnya hanya fokus pada layar ponsel, kini telah beralih dan menatap tajam. Cynthia menatap tak suka pada pertanyaan ibunya. Kenapa sih, ibu itu selalu saja menanyakan soal Adinda? Aku ini bukan asistennya Adinda yang bisa tahu semua hal tentang dia. Sahut Cynthia dengan rasa tak sukanya. Ya ibu hanya bertanya saja nak, mungkin Adinda menghubungi kamu. Sahut Bu Nadia. Tidak ada, Adinda tidak pernah menghubungiku, ibu itu tidak perlu khawatir, Adinda itu sudah besar ibu,
jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri, lagi pula dia itu pergi dari rumah tidak sendirian tapi dengan Paman Budi. Sahutnya tetap dengan nada tak suka. Lagi pula ini salah dia sendiri, salah siapa jadi anak nakal dan hamil di luar nikah. Tuduh Cynthia yang mencoba menjelaskan jika Adinda bukan perempuan baik-baik. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi sepertinya pria Parubaya yang merupakan pendiri dari perusahaan G Group itu sepertinya masih merasa enggan untuk keluar dari ruangan kerja putranya. Entah apa yang ingin dilakukan pria keturunan Indonesia, Inggris itu. Al, panggil Enrico. Iya Pak, sahut Al. Papa perhatikan sepertinya diri kamu sudah jauh lebih baik. Apa masalahmu sudah selesai? Tanya Enrico. Tidak tahulah Pak, tapi setelah Al memikirkannya lebih dalam, alasan Al yang mencurigai Cynthia sangatlah tidak mendasar. Sahut Al sedikit lirih. Lalu bagaimana, apa kamu masih ingin melakukan tes DNA setelah Cynthia melahirkan? Tanya Enrico lagi yang ingin memastikan. Hao. Al menghela nafasnya dengan berat. Entahlah Pak, Al masih bingung, hati dan pikiran Al masih sangat bertolak belakang. Sahut Al. Kalau menurut saran Papa, cobalah kamu sedikit membuka hatimu. Papa perhatikan dari awal kamu menikah dengan Cynthia tidak pernah sekalipun kamu bersikap manis padanya. Ingat nak, kamu sendiri yang ingin menikahi Cynthia karena kamu merasa bersalah padanya. Lalu, apakah seperti ini cara kamu menebus kesalahan yang sudah kamu perbuat padanya? Ujar Enrico menasehati. Al menundukkan kepalanya, entah mengapa ras bersalah kini sudah menggelayut di hatinya. Al, jika kamu masih ragu, tidak apa-apa, Papa akan tetap melakukan tes DNA antara kamu dan anak yang di Bandung Cynthia. Tetapi Papa tetap meminta satu hal padamu. Terlepas jika anak yang dikandung oleh Cynthia adalah anakmu atau bukan, maka tetaplah perlakukan dia dengan baik nak, karena biar bagaimanapun dia adalah istrimu. Dan kalau kamu merasa sulit untuk melakukannya, setidaknya kamu melakukan itu demi mamamu yang begitu menyayangi Cynthia. Imbu Enrico lagi menasehati. Al diam sejenak. Ia mencoba mempertimbangkan perkataan papanya. Baiklah Pak, Al akan mencoba menerima Cynthia sebagai istri Al, tapi apakah Al akan mencintainya? Al masih belum bisa memastikan itu. Sahutnya. Piar, brak, krumpiang. Suara gaduh bak sambaran petir yang menggelegar, kini telah merajalela di kamar sang pemuda yang sedang dilanda perasaan gundah gulana itu. Semua barang berharganya bernasib menyedihkan, tewas mengenaskan menjadi serpihan tak berharga akibat dari sentuhan hebat sang pemiliknya. Ya, Kelvin saat ini sangatlah marah, kemarahannya benar-benar telah membuncah seolah telah membakar seluruh bagian tubuhnya. Merasa telah dikhianati oleh kekasihnya sendiri itulah yang menjadi penyebab kemarahannya. Piar. Brengs asteriska kamu Cynthia, kamu berani mengkhianatiku, lihat saja kamu Cynthia, aku tidak akan diam saja diperlakukan seperti ini. Marah Kelvin dengan membanting barangnya. Aoh. Krumpiang. Kelvin kembali membanting barangnya. Entah seperti apa kondisi kamarnya saat ini. Anak itu adalah anakku, tidak akan aku biarkan kamu mengambil sesuatu yang menjadi milikku, lihat saja aku akan mengambil anakku, aku pastikan itu. Ya, seperti inilah yang terjadi pada Kelvin saat ini. Pasalnya sudah 3 bulan ini Cynthia sangat sulit untuk dihubungi. Semua yang telah menjadi sandiwaranya, sudah Kelvin lakukan selama ini. Tetapi nyatanya apa, semua yang dilakukannya seolah berbalik mengkhianatinya. Terlalu berambisi dengan kekayaan telah membuat Kelvin gelap mata, sehingga ia dengan begitu bodohnya mengikuti keinginan Cynthia termasuk memperalat anaknya sendiri yang masih belum lahir. Tetapi kali ini Kelvin sadar, jika anaknya sangatlah berharga baginya. Dan kali ini Kelvin tidak main-main. Ia akan benar-benar mengambil anaknya.
Entah dengan cara apapun, ia akan melakukannya. Sedangkan di lain tempat, nampak wanita yang tengah hamil besar itu sedang disibukkan dengan barang-barang milik